Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosyak, kelahiran Kertijeyan, Pekalongan. Sekarang domisili di Sragi, tepatnya Dukuh Gembiang, RT 2 RW 14. Di sini saya ikut istri. Sekarang sudah punya 2 anak. Saya teman-teman Kedunguni Pekalongan. Setelah itu saya lanjut ke pesantren, dan hal yang saya masih ingat sampai sekarang yaitu saya ditawari oleh bapak itu mau kuliah atau mondok. Tapi pikiran saya tuh belum pengen kerja, karena kalau kuliah saya disuruh kerja paruh waktu sama bapak. Tapi kalau mondok saya nggak kerja, akhirnya saya milih mondok. Setelah mondok, tepatnya kurang lebih di tahun 2014, itu saya boyongan. Boyongan itu maksudnya saya izin untuk di rumah. Jadi ngajinya itu laju. Ngajinya itu ngaji laju. Kemudian akhirnya saya mencari banyak dagangan. Saya pernah dagangan ayam, pitik-pitik kayak gitu ya. Sudah mempersiapkan ternak ayam, tapi ya gagal. Kemudian saya coba lagi jualan aksesoris untuk pernikahan. Sudah bikin aksesoris, juga gagal lagi. Saya juga pernah mencoba untuk jualan snack. Saya drop-drop ke warung-warung, tapi ya kurang telaten. Kerja di restoran apa itu namanya, saya lupa ya, sebagai waiters. Tapi saya nggak bertahan lama, hanya kurang lebih 1 bulan. Saya juga pernah bekerja di sebuah perusahaan yatim mandiri, yatim yang bergerak untuk donasi anak yatim. Di situ juga saya hanya 1 bulan kurang lebih. Lalu saya masuk ke sebagai penyuluh kesehatan. Di situ saya 2 bulan, dan saya sering keluar masuk kerja. Emang kenapa kok saya sering keluar masuk kerja? Karena setelah saya mondok itu saya ketemu dengan pengasuh di Kedunguni. Di situ saya dimintai untuk ikut tandang mengaji sama santri-santri. Jadi saya dapat amanah untuk kalau orang Pekalongan bilang itu mulang lah ya, mulang anak-anak santri. Dan di situ saya jadwalnya sore, sedangkan kerja itu pulangnya jam 4. Kalau pulang kerja kemudian lanjut mulang ngaji itu kayak terlalu terburu-buru. Dan saya pernah juga dulu belajar bahasa Korea untuk masuk ke dunia pekerjaan di sana ya. Saya belajar 3 bulan. Hebatnya itu saya nggak nyangka saya lolos. Dari 14 orang, saya kursus 3,5 bulan, saya lolos. 14 orang yang lulus 4 orang, termasuk saya. Tapi tidak langsung dapat panggilan, nunggu kurang lebih 1 tahun. Setelah 1 tahun, saya tuh diangkat untuk netep di pesantren yang saya ajar itu. Di situ saya gejolak batin antara pergi ke Korea atau ngajar di pesantren. Tapi yang saya menangkan ngajar di pesantren, meskipun
dengan gaji yang pas-pasan. Sampai akhirnya itu titik terendah saya itu adalah saya menjadi tukang parkir 1 tahun. Saya menjadi tukang parkir 1 tahun. Kalau pagi, sorenya saya mulai ngaji, saya ngajar di pesantren. Saya tuh selalu berdoa, pekerjaanku parkir. Saya minta, ya Allah berikan saya pekerjaan yang lebih layak. Itu selama 1 tahun saya gejolak batin terus antara pekerjaan parkir, sorenya ngaji. Dilema ya. Yang bikin sampai titik saat ini itu sebetulnya bukan dari kepintaran, tapi yang saya rasa, yang saya benar-benar yakini saat itu adalah kehebatan dari doa yang disertai keyakinan. Ya tentu faktor-faktor lain juga mendukung, seperti doa dari orang tua, kemudian semangat dari orang tua itu mendukung. Saya yakin bahwasanya Allah itu bisa merubah takdir orang yang dikehendakinya itu sangat mudah sekali. Itu yang sering saya masukkan ke dalam mindset ketika saya berjalan, duduk, tidur, dan seterusnya. Saya tuh selalu meyakini bahwasanya Allah itu bisa merubah seseorang dalam waktu sekejap. Dan dari situ saya selalu yakin bahwasanya kalau saya sekarang belum punya, saya yakin 1 hari kemudian, atau kok enggak, ya berarti 1 minggu kemudian atau lusa atau seterusnya, itu pasti akan ada perubahan. Di situ saya selipkan terus doa sebelum kerja, saya doa dalam bekerja, saya doa dalam berjalan, saya doa dalam tidur, saya doa terus menerus. Setiap waktu, setiap gerak, setiap nafas itu saya doa terus. Saya juga sering nangis karena saya tahu saya nggak punya apa-apa. Dan yang paling bikin saya semangat itu karena jarak kurang lebih 4 atau 5 bulan saya udah mempersiapkan tanggal pernikahan, dan saya 4 atau 5 bulan tersebut masih nol, belum punya uang. Jadi saya lamaran sama istri 1 tahun sebelumnya itu saya nikahan udah gelondorin uang yang tabungan saya. Kemudian 4 bulan atau 5 bulan sekitarnya itulah ya, itu saya sudah nentuin tanggal dan saya belum pegang uang apa-apa. Di situ saya pikiran putek, minta tolong sama ibu. Ibu itu ya karena ibu ya lihat anaknya ya dia pasti kasihan sekali. Dia bukan hanya cuma berdoa tapi mengikhtiari. Beliau sampai saya tuh bilang sama ibu, Bu, tolong hutangkan ke saudara-saudara ibu. Akhirnya beliau berjalan ke rumah saudara-saudaranya. Ya intinya tuh mau pinjam uang untuk pernikahan. Dan akhirnya saya tuh terenyuh di dalam batin saya. Saya pas waktu ngobrol sama ibu, ya udah Bu, ibu nggak usah keluar lagi, ibu nggak usah pinjam saudara lagi. Saya minta maaf sama ibu, Bu, saya minta maaf. Saya sudah merepotkan ibu, sudah minta bantuan untuk cari hutang. Seakan-akan itu ibu itu benar-benar apa ya, kalau boleh bilang kasar itu kayak ngemis gitu. Di situ langsung nancep. Saya bilang sama ibu, Bu, ya udah ibu nggak usah khawatir. Saya yakin, Bu, saya yakin saya pasti bisa. Allah pasti kasih jalan. Saya bilang sama ibu seperti itu. Dan di waktu yang bersamaan saya langsung di dalam hati itu bilang sama Allah, ya Allah, ini adalah terakhir kali saya meminta sama manusia. Yang lain cukup padamu ya Allah. Saya seperti itu sama dalam hati seperti itu.
Itu setiap saya habis sholat, saya sering nangis ketika sujud ya. Ketika sholat saya doa minta dipercepat rezeki. Ya alhamdulillah, saya nggak pernah ada pikiran apakah bisa, apakah nggak bisa gitu. Saya nggak pernah ada pikiran seperti itu. Pikiran saya, ya Allah, semoga hari ini dapat cuan sekian, hari ini dapat cuan sekian kayak gitu. Dan itu ajibnya itu jarak 4 bulan, 4 sampai 5 bulan itu saya terkumpul uang ya kurang lebih sekitar 15 juta itu untuk pasrahan, belum yang lain-lain. Meskipun totalnya itu saya pinjam adik 5 juta, tapi untuk mencapai uang yang jumlahnya 15-an juta lebih dalam waktu 4 bulan, untuk hitungan saya itu kayak mustahil. Saya gajian 1,7, waktu itu saya juga kuliah, saya bayar kuliah sendiri. Jadi untuk menuju ke 15 juta lebih itu kayak mustahil, tapi memang kenyataannya saya mencapai uang itu dari hasil jualan online, menggulung sampai akhirnya saya bisa menikah. Dan di situ tidak berhenti. Itu di tahun 2019, berarti saya masih jadi seller dan saya baru menikah di tahun tersebut. Setelah menikah saya masih punya hutang 1 juta. Akhirnya uang dari istri itu saya pinjam buat modal, dan alhamdulillah emang kalau uang mahar itu berkah ya, alhamdulillah berkah. Awal mula saya terjun batik ya, di usaha batik ini saya terinspirasi dari keponakan saya. Dia sebagai reseller batik kemudian dijual secara online, diikuti oleh adik saya, kemudian saya meniru, dan alhamdulillah di situ nggak lama saya ada closingan, dan saya tekuni, saya istiqomai, alhamdulillah semakin menggulung, jadi usaha, jadi semakin banyak omsetnya itu, jadi semakin saya yakin ada rezeki saya di jalur batik. Batik Mayong itu adalah batik yang produknya lokal. Artinya saya beli kain ya di Pekalongan, saya menjahit ya juga di Pekalongan. Jadi bahan itu kami beli di tempat lain, kami olah sendiri dengan garment. Tentunya saya maksimal di pola jahitan. Jadi di kerahnya itu memang saya buat lebih premium, kemudian slim, kemudian bawahnya itu oval. Jadi intinya di pola jahitan. Saya beda di situ. Mayong batik itu terinspirasi dari katanya itu dulu kakek-kakek saya punya julukan Mayung. Di situ saya terinspirasi dari Mayung batik. Untuk logonya saya buat bulat seperti ini. Ini filosofinya kepercayaan, trust, bahwasanya saya berjualan menjaga kepercayaan, menjaga amanah. Yang saya jual adalah batik furing, ya saya menjual batik furing. Saya menjual batik print, ya yang saya berikan adalah batik print. Terus deskripsi dan seterusnya saya tulis sesuai apa adanya. Untuk pola-pola juga seperti itu, pola-pola jahitan. Lalu kalau misalkan pembeli tidak suka atau tidak senang dengan batiknya, bisa dikembalikan. Sekarang juga saya bukan cuma menjual batik, saya juga ada celana, ada celana jeans juga ada. Baru-baru ini
Untuk target pasar tentunya bukan Pekalongan. Pekalongan itu udah banyak apa istilahnya itu pesaingnya. Jadi saya targetnya adalah luar Pekalongan. Ya, area Jakarta, area Kalimantan, area NTT, NTB, Papua dan seterusnya. Sukanya menjalankan bisnis di online itu bebas ya. Kemudian tokonya itu full time 24 jam non-stop. Orang bebas mau check out pagi, siang, subuh, sore itu bebas. Kemudian fleksibel. Untuk dukanya itu terkadang orang yang pesan itu dia minta ukuran M atau S, tapi ukuran size-nya itu beda dengan punya kami. Terkadang dia nggak lihat ngukur diri sendiri. Dia mintanya ukuran M misal, tapi ternyata di baju kami ukuran M itu masih kegedean. Jadi harusnya dia ambil S. Untuk kedepannya sebetulnya saya fokus pada mayungnya itu untuk menjadi sebuah PT, yakni bukan hanya divisi batik saja, tapi membawahi bisnis-bisnis yang lainnya. Dan saya saat ini sedang menggarap bisnis dekorasi. Udah berjalan 1 tahunan lah, 1 tahunan. Kemudian juga nanti akan ada bisnis yang selanjutnya yang merangkap, yaitu foto studio, yang sedang memulai usaha, yang sedang merintis, atau yang sedang bertahan, atau bahkan yang mungkin sedang drop. Jangan fokus pada kerja keras yang sedang Anda geluti. Kerja keras itu menurut saya itu hanyalah sebuah ikhtiar, tapi yang harus dilakukan adalah keyakinan kita kepada yang memberi, yaitu siapa? Ya tentunya Tuhan. Yakin, kemudian nyatakan dengan doa, dan kerjakan dengan kemampuan semampunya. Karena dengan yakin, kemudian percaya dengan Tuhan, itu akan memberikan aura kita sendiri, akhirnya kerjanya tuh semangat. Kemudian hoki itu muncul karena keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, belum tentu orang yang kerja keras itu dapat lebih banyak, belum tentu. Terkadang orang yang kerjanya paling 1 jam 2 jam justru malah dapatnya lebih besar, lebih gede. Kedua, tanamkan keyakinan bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Sukses itu mungkin banyak orang yang beda pendapat. Ada yang mengatakan sukses itu materinya berlimpah, kemudian koneksi yang banyak, kemudian punya macam-macam aset ya. Tapi sebetulnya bagi saya sukses itu adalah kenyamanan. Artinya nyaman dalam duniawi, kemudian nyaman di akhiratnya nanti. Tentunya kita hidup di dunia itu kan pasti akan mati. Nah, ketika mati itu kita harus pikirkan matang-matang setelah mati itu ada apa. Karena kalau saya dalam Islam itu kan ada kebangkitan setelah meninggal. Dan saya yakin itu, maka ketika sudah nyaman dengan duniawi, ya kita harus pikirkan kenyamanan untuk ukhrawi. Jadi sukses menurut saya adalah sukses ukhrawi. Ketika sudah nyaman tentang ukhrawi, saya yakin dunianya pasti nyaman. Karena yang namanya kaya itu ada yang mengatakan bukan dari harta, tapi kenyamanan. Orang sedikit uang tapi kok nyaman, itu sudah kaya. Terima kasih, saya Abdul Rozak selaku owner Mayung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.